Perkenalkan, nama saya Andi Wibowo dari kelas PKI 5B IAIN Tulungagung. Video ini dibuat untuk memenuhi mata kuliah konseling lintas budaya. Di sini saya akan menyampaikan materi budaya dan perkembangan emosi. Pertama, saya akan menjelaskan tentang budaya. Budaya atau kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu budaya, yang merupakan bentuk jamak dari budi, diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia. Dalam bahasa Inggris, kebudayaan disebut kultur, yang berasal dari kata Latin colere, yaitu mengolah atau mengerjakan. Dapat diartikan juga sebagai mengolah tanah atau pertanian. Budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya terbentuk dari banyak unsur yang rumit, termasuk sistem agama, politik, adat istiadat, bahasa, pakaian, bangunan, dan karya seni. Selanjutnya, wujud kebudayaan. Menurut J.J. Hoyninckman, wujud kebudayaan dibedakan menjadi 3, yaitu 1. Gagasan kebudayaan. Kebudayaan berbentuk kumpulan ide, gagasan, nilai-nilai, norma, peraturan yang bersifat abstrak. Wujud kebudayaan ini terletak di alam pemikiran warga masyarakat. 2. Aktivitas. Wujud budaya sebagai suatu tindakan berpola sistem sosial, terdiri dari aktivitas manusia yang saling berinteraksi, mengadakan kontrak, serta bersosialisasi di lingkungan sekitar. 3. Artefak. Wujud keadaan fisik yang berupa hasil dari aktivitas perbuatan dan karya seni. Menurut Dayakisni dan Yuniardi menyatakan bahwa budaya memiliki pengaruh dan pembentukan emosi manusia. Sebagai contoh, Matsumoto menyatakan bahwa orang dengan budaya yang cenderung individual sangat mungkin lebih asertif dalam mengekspresikan emosinya daripada orang yang berasal dari budaya kolektif. Kedua, saya akan menjelaskan tentang emosi. Pengertian emosi. Emosi adalah suatu konsep yang sangat majemuk karena tidak ada satupun definisi yang diterima secara universal. Studi tentang emosi dilakukan dalam psikologi, sosiologi, neurologi, etika, dan filsafat. Dalam psikologi, emosi didefinisikan sebagai reaksi penilaian positif atau negatif yang kompleks dari sistem saraf seseorang terhadap rangsangan dari luar atau dari dalam diri sendiri. Emosi adalah perasaan subjek dan diasosiasikan dengan serangkaian perilaku tampak tertentu, seperti senyum, muka marah, dan gemeretak rahang yang dihubungkan dengan respon fisik, peripheral, semacam debaran jantung, berkeringat, atau gangguan pencernaan, sehingga dapat diketahui bahwa emosi sebagai perasaan mendalam diikuti adanya perubahan elemen kognitif maupun fisik dan mempengaruhi perilaku. Pada dasarnya perlu diketahui emosi dan perasaan adalah dua hal yang berbeda. Menurut Chaplin, emosi dan perasaan merupakan proses fundamental yang sama, namun perasaan hanya menjadi bagian dari emosi. Kedua hal ini dapat dibedakan melalui sisi intensitasnya. Selain itu, ketika muncul perubahan jasmani, maka akan memudahkan pengukuran emosi. Dengan adanya emosi, hubungan antara manusia akan lebih bernuansa. Adakala manusia gembira bila memperoleh apa yang diinginkannya. Bila seseorang memberikan perhatian dan kasih yang tulus, manusia akan bahagia. Manusia juga dapat tertawa bila ada yang lucu. Ia juga dapat menertawakan dirinya sendiri bila ia menyadari kebodohannya. Bersama orang lain, ia dapat berbagi suka dan duka. Ia akan sedih bila apa yang dipunyai hilang atau gagal mencapai yang ditujunya. Takut akan muncul bila ada hal yang mengancam jiwanya. Malcolm mengemukakan definisi pengalaman emosi dalam kaitannya dengan nama-nama emosi. Nama emosi tersebut dikaji melalui teori kognitif secara deskriptif. Nama emosi negatif adalah sedih, marah, dan takut, sedangkan bahagia mempunyai nilai positif. Emosi juga dianggap sebagai adaptasi evolusi karena mereka meningkatkan kemampuan organisme untuk mengalami dan mengevaluasi lingkungannya.
Hal ini membuat organisme mampu meningkatkan kemampuannya untuk bertahan hidup dan meneruskan keturunan. Emosi memiliki fungsi yang sangat penting dalam komunikasi, baik antara satu spesies dengan spesies lainnya atau antar spesies yang sama. Lalu fungsi emosi. Dayagisni dan Yuniardi mengemukakan beberapa fungsi emosi, yaitu 1. Membantu persiapan tindakan di mana emosi bertindak sebagai penghubung antara peristiwa eksternal di lingkungan dengan respon perilaku individu. 2. Membentuk perilaku yang akan datang, di mana emosi membantu individu menyediakan simpanan respon untuk perilaku di masa yang akan datang. 3. Membantu individu untuk mengatur interaksi sosial, di mana emosi yang diekspresikan menjadi sinyal membantu individu dalam berinteraksi, khususnya bagaimana individu tersebut berperilaku. Selanjutnya, teori mengenai emosi. Seperti A. James Lange teori, teori somatik. Teori ini beranggapan bahwa emosi sebagai hasil dari sebuah persepsi fisiologis pada sistem saraf otonomik yang terbangkitkan otomatis dan perilaku yang nampak. Teori ini berpendapat bahwa perubahan situasi menyebabkan terjadinya perubahan pada kondisi tubuh. Perubahan kondisi tubuh inilah yang kemudian menyebabkan munculnya emosi pada manusia. B. Kainan teori ini memberikan bukti empiris yang bertentangan dengan teori somatik mengenai aspek fisiologis dan emosi. Teori ini menganggap bahwa situasi tertentu mendorong munculnya sebuah emosi yang kemudian mengaktifasi perilaku tertentu pada manusia. C. Schachter-Singer teori, teori kognitif. Teori ini menganggap bahwa pengalaman emosi tergantung pada interpretasi seseorang mengenai lingkungan di mana emosi itu terbangkitkan. Emosi tidak dibedakan secara fisiologis, tetapi bagaimana individu menginterpretasikan peristiwa-peristiwa di sekitar mereka. Emosi baru timbul terkait dengan interpretasi yang terjadi sebagai akibat dari proses kognitif pada orang yang bersangkutan. D. Persepsi evolusioner. Persepsi evolusioner berpendapat bahwa emosi berevolusi melalui seleksi alamiah sebagai pertanda untuk makhluk lain mengenai intensi kita. Darwin berpendapat bahwa emosi manusia tidak lagi hanya bersifat fungsional, tetapi epifenomena dari fungsi yang terkait kebiasaan yang diturunkan dari spesies satu ke spesies yang berikutnya. Asal-muasal evolusi seperti ini akan dapat memprediksi emosi secara universal meskipun budaya kita berbeda-beda. Ketiga, saya akan menjelaskan tentang pengaruh budaya terhadap emosi. 1. Perbedaan dan persamaan budaya dalam ekspresi emosi. Setiap budaya memiliki perbedaan mengenai kategorisasi emosi. Adanya suku kata dengan makna tertentu mengenai emosi dapat membawa perilaku tertentu pula dalam anggota dari budaya tersebut. Contoh adalah suku aborigin memiliki kosakata guragats yang berarti malu atau takut. Hal ini membuat orang aborigin setiap kali merasa malu pasti sekaligus merasa takut. Sedangkan pada budaya lain yang tidak memiliki kosakata tersebut, umumnya yang tertanam dalam diri mereka adalah ketika malu maka tidak disertai perasaan takut. Semua budaya memiliki kesamaan dalam menunjukkan 6 ekspresi dasar, yaitu bahagia, jijik, marah, sedih, terkejut, dan takut. Akan tetapi yang membedakan di antara budaya adalah kultur display, yakni berbagai norma budaya berkenaan dengan bagaimana mengelola penampakan wajah atau ekspresi emosi. Setiap budaya memiliki aturan masing-masing tentang emosi-emosi apa yang seharusnya dan tidak seharusnya ditunjukkan oleh wajah mereka dalam waktu tertentu. Dayagisni dan Yuniardi mengungkapkan bahwa dari hasil penelitian yang dilakukan pada orang Jepang dan Amerika dapat ditarik dua hal dari dua kondisi yang berbeda. Kondisi yang pertama adalah ketika subjek sendirian, di mana kondisi ini tidak ditemukan adanya perbedaan nampak ekspresi ngeri pada orang Jepang dan Amerika.
ketika diperlihatkan video mengenai operasi. Hal tersebut menunjukkan bahwa emosi adalah universal dan bermakna universal juga. Pada kondisi kedua, yaitu ketika subjek berada di tengah-tengah orang banyak, pada kondisi tersebut subjek Jepang tidak menunjukkan ekspresi ngeri sebagaimana ekspresi dari subjek Amerika, melainkan tersenyum atau cenderung berekspresi datar. Subjek Jepang menahan emosi negatifnya tersebut untuk tidak diekspresikan di tengah banyak orang. Dari hal tersebut ditemukan bahwa meskipun cara mengekspresikan emosi pada wajah adalah universal, tetapi kapan dan di mana ekspresi wajah tersebut ditampilkan tetap dipengaruhi budaya. 2. Perbedaan dan persamaan budaya dalam kontrol emosi. Dayakisni dan Yuniardi menyatakan bahwa budaya mempengaruhi label dari emosi, di mana budaya menentukan kapan dan di mana serta emosi mana yang seharusnya ditampilkan pada ekspresi wajah. Misalnya, ketika subjek Jepang dan Amerika diperlihatkan foto ekspresi ketakutan, 90% subjek Amerika menganggap ekspresi tersebut sebagai ekspresi ketakutan. Namun hanya 70% dari subjek Jepang yang menganggap ekspresi tersebut sebagai ekspresi ketakutan. 30% lainnya menganggap bukan. Dari persentase 70% level kesepakatan subjek-subjek Jepang dapat diinterpretasikan bahwa ada bentuk ekspresi lain yang mempengaruhi penerimaan akan emosi selain ekspresi wajah. Penelitian lainnya menemukan bahwa anak-anak Jepang melakukan interpretasi terhadap emosi yang diekspresikan orang lain berdasarkan beberapa perilaku nonverbal, misalnya gerak tubuh. Hal ini menunjukkan bahwa budaya mempengaruhi pengambilan keputusan akan penerimaan emosi. Dayakisni dan Yuniardi menyatakan bahwa budaya mempengaruhi persepsi dan interpretasi emosi. Bagaimana interpretasi dan persepsi dilakukan dipelajari secara kultur, seorang Jepang sangat mungkin untuk tidak menampakkan ekspresi rasa ngerinya ketika menyaksikan suatu peristiwa menakutkan di tengah kumpulan orang banyak. Seorang Jepang dapat dikatakan mengalami kesedihan ketika ada gestur gerak tubuh seperti menahan sesuatu atau gelisah serta didukung adanya kontekstual peristiwa tersebut. Ekspresi wajah dapat dijadikan satu-satunya dasar interpretasi ketika seorang Jepang sedang sendirian. Tetapi ketika orang Jepang berada di antara orang banyak, bahasa tubuh harus diperhatikan untuk menangkap emosi orang Jepang. Sekian yang dapat saya sampaikan tentang materi budaya dan perkembangan emosi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.